Sehingga setiap kami boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah. Dan hidup kami boleh makin memuliakan Tuhan. Jamah kami Tuhan, berikan roh hikmah dan pewahyuan untuk setiap kami boleh mengenal Engkau dengan benar. Sehingga kami mengerti apa yang terkandung dalam pengharapan yang luar biasa di dalam. Sehingga kami boleh mengalami kedahsyatan keajaiban kuasa-Mu yang luar biasa. Kami siap Tuhan. Benih itu jatuh di tanah yang subur. Maka kami akan berakar, bertumbuh, dan berbuah. Dan hidup kami makin memuliakan. Semua yang siap dilawan, diberikan tuntunan, juga harus menghidupinya. Maka janji Tuhan akan tergenapi. Semua yang percaya katakan, haleluya. Shalom, selamat pagi di Instagram dan juga Facebook dan juga Zoom. Ya, saya minta izin untuk di Instagram saya akan close, nanti akan masuk lagi. Dan supaya saudara bisa menerima firman yang begitu penuh, jadi tidak ada terpotong. Ya, shalom semuanya, terima kasih banyak kebaikan Tuhan. Shalom juga yang ada di Zoom, terima kasih banyak Evan dan kebun sayur. Ya, untuk kebun sayur ya, oh puji Tuhan ya. Ya, puji Tuhan kebun sayur juga ikut. Terima kasih banyak untuk jemaat Tuhan di kebun sayur. Saya percaya bahwa kuasa Tuhan yang dahsyat bisa menjamah setiap saudara. Saya percaya Tuhan akan memulihkan keadaan saudara. Dan dia akan membawa sesuatu hal yang baik. Nah, Tuhan itu rindu. Saudara, Tuhan itu rindu. Bagaimana kebaikannya bisa terjadi dalam hidup kita. Tentu kita bukan hanya berkata bahwa Tuhan itu baik. Tapi kerinduan kita adalah bagaimana kebaikan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Dia Tuhan yang baik. Kalau saudara berkata bahwa saya anak Bapa, maka yang namanya buah itu jatuh tidak jauh dari pohon. Kalau Bapamu baik, engkau juga harus menjadi orang yang baik. Kalau Bapamu luar biasa, maka saudara juga harus menjadi orang yang luar biasa. Saudara, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, yaitu bagaimana setiap kita bisa memiliki iman yang mendatangkan mujizat yang besar dalam hidup saudara. Saya percaya kalau saudara hari ini hatimu dibukakan dan saudara izinkan benih firman Tuhan itu masuk, maka saudara akan melihat. Maka saudara akan melihat perkara Tuhan yang dahsyat terjadi dalam hidup saudara. Mari saya mengajak saudara untuk buka di Markus 5 ayatnya 25 sampai 34. Markus 5 ayat 25 sampai 34. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Dia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedah. Faedah itu manfaat ya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin buruk. Seorang wanita pada 12 tahun, dia sudah mengalami 3 masalah yang besar. Dia sakit, ya, dia pergi ke segala dokter dan dia habiskan segala uang. Tentu ini kondisi yang tidak mudah, saudara. Tetapi Tuhan mau berbicara apa melalui firman-Nya? Kondisi yang dahsyat pada saat itu. Ya, ayat 27. Markus 5 ayat 27. Dia sudah mendengar, perhatikan. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ya, menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan berkata, siapa yang menjamah aku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Ayat 33, Markus 5 ayat 33, perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus.
dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Ayat 34, maka katanya kepada perempuan itu, hai anak, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Perhatikan baik di ayatnya yang 34. Tuhan Yesus berkata, hai anak, imanmu telah menyelamatkan engkau. Iman adalah dasar di mana kita berpengharapan di dalam Tuhan. Ya, iman itu adalah dasar segala sesuatu yang tidak kita lihat tetapi kita percaya. Jadi kekuatan kita adalah beriman. Saya bersyukur beberapa hari ini kami sahabat dan Tuhan berbicara satu hal yang luar biasa. Dalam kondisi seperti ini, 3 hal yang saudara mesti jaga. Apa yang saudara mesti jaga? Jaga imanmu. Kenapa? Apa yang kau imani itu akan terjadi. Makanya dalam kondisinya boleh buruk, tapi iman kita nggak boleh semakin buruk. Kondisinya boleh semakin terpuruk, tetapi iman kita nggak boleh terpuruk. Jadi iman kita itu harus makin naik. Justru kondisinya buruk, imannya makin naik. Kondisinya mungkin tertekan, saudara, iman saudara harus meledak. Semakin imanmu luar biasa, maka semakin besar juga pertolongan Tuhan yang dahsyat terjadi dalam hidup saudara. Ya, imanmu saudara mesti jaga. Saudara lihat Paulus ya. Paulus itu di waktu dia berkata bahwa aku telah ya pertandinganku dan aku telah memelihara iman. Ya, yang kita mesti pelihara dalam hidup ini bukan cuma lemak saudara, bukan cuma makanan yang saudara mau makan, nafsu makan, ya bukan supaya kita hidup dalam Tuhan makin besar badannya, makin besar rumahnya, bukan itu. Tetapi bagaimana iman saudara yang makin besar di dalam Tuhan. Ya, kalau imanmu makin besar, maka karya kuasa Tuhan yang dahsyat juga terjadi dalam hidup. Saudara, kalau saudara lihat perjalanan Paulus, apakah Paulus ini perjalanannya hanya mulus-mulus saja, perjalanannya enak-enak saja? So lihat, begitu banyak hal yang tidak enak terjadi pada Paulus. Tapi apakah imannya bisa redup? Dia malah berkata, hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. So bisa bayangkan luar biasa ya, apa yang dulu kuanggap berharga, itu adalah sampah. Pengenalan akan Kristus itu lebih daripada segala. Amin, saudara. So perhatikan baik-baik. Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik dan aku telah memelihara iman. Justru Paulus dalam kondisi pergumulan, yang milikilah iman. Dia mengajarkan pelihara iman, milikilah. Kalau saudara memiliki iman, maka hal yang luar biasa bisa terjadi dalam hidup saudara. Apa yang kau imani, apa yang kau percaya, apa yang kau percaya, kau perkatakan. Terus kau perkatakan, deklarasi. Dan engkau bertindak dengan sesuatu yang kau imani, maka hal yang luar biasa dinyatakan dalam hidup saudara. Saudara, perhatikan. Kalau saudara punya iman, percaya. Apa yang kau percaya, kau perkatakan. Apa yang kau perkatakan, deklarasikan. Terus sampai terjadi. Bertindak dengan apa yang kau imani. Maka waktu kau melakukan ini, hal yang luar biasa terjadi dalam hidup saudara. Dalam kondisi pandemik ini, Tuhan mengingatkan saya, yang pertama, bawa jiwa-jiwa pelayan-pelayan Tuhan. Untuk apa? Jaga iman mereka. Jangan sampai kau meragukan Tuhan. Kalau engkau meragukan Tuhan, engkau khawatir, di situ engkau tidak mengalami mujizat yang besar terjadi dalam hidupmu. Lalu yang kedua apa, Pak? Jaga hatimu. Kenapa? Jagalah hatimu. Karena di situ terpancar kehidupan. Kalau hatimu engkau jaga, pikiranmu pasti engkau jaga. Kalau pikiranmu engkau jaga, maka perasaan dan tindakanmu juga engkau jaga untuk memuliakan Tuhan. Kalau 3:23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Orang yang hatinya terus untuk Tuhan, ya, menjaga hatinya terus untuk Tuhan, maka dia tidak akan mudah dikecewakan. Sekalipun kondisi mengecewakan, orang di sekitar saya mengecewakan, ada banyak orang yang menyerang saya tidak kecewa. Kenapa? Karena saya hidup untuk Tuhan. Saya memandang Tuhan. Ibrani 12 ayat 2, mata yang tertuju kepada Kristus. Mataku harus tertuju kepada Kristus yang memimpin aku dalam iman, yang membawa iman itu ke dalam kesempurnaan. Kalau matamu tertuju pada Kristus, maka saya percaya imanmu makin terus upgrade di dalam Tuhan. Katakan bersama saya, Tuhan, saya rindu dalam kehidupan ini, saya harus pelihara iman. Bukan hanya menjaga lemak saya,
tapi harus jaga iman. Dalam kondisi pandemik ini, jaga iman. Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, dan aku telah memelihara iman. Yang Tuhan mau uji selalu dalam hidup kita adalah iman kita. Kalau iman saudara teruji, maka saudara akan next level. Dan semakin saudara teruji, maka semakin next level. Maka semakin saudara menghadapi begitu banyak goncangan, masalah, pergumulan, saudara akan melihat, wah, aku sudah melihat Tuhan bekerja, maka aku akan melihat Tuhan bekerja lebih dahsyat, lebih luar biasa lagi di dalam hidup saya. Amin, saudara. Jaga iman saudara ya, pelihara dengan baik. Jangan sampai kendor, jangan sampai khawatir, jangan sampai takut. Percayalah, Tuhan selalu merancangkan kebaikan bagi setiap kita. Amin. Ingat baik, setelah banyak setiap saudara yang pernah ditolong sama Tuhan, angkat tangan saudara. Ya, percayakan saudara pernah ditolong. Kalau dulu Tuhan pernah menolong saudara, hari ini Tuhan tolong. Masa depan saudara juga Tuhan pasti tolong, berikan kemuliaan buat Tuhan. Katakan bersama saya, Yesus dahsyat. Amin. Kalau dulu Tuhan tolong, hari ini juga pasti ditolong. Hari depan juga pasti ditolong karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Makanya Tuhan itu bergerak dalam hidup kita. Dia rindu melakukan perkara yang dahsyat. Kalau imanmu makin dahsyat, maka juga perkara yang dahsyat terjadi dalam hidup saudara. Iman saudara makin dahsyat, maka mujizat yang luar biasa juga bisa terjadi dalam hidup saudara. Percaya katakan? Jaga hati. Kenapa? Kalau saudara bisa jaga hati, maka pikiran kita bisa kita jaga. Roma 12 ayat 2 berkata, pembaruan budi. Ya, janganlah kau menjadi serupa dengan dunia ini. Apa sih pertobatan? Pertobatan dalam bahasa sebenarnya katakan metanoia. Apa itu metanoia? Perubahan chain mindset, perubahan pola pikir. Kalau kau mulai berpikir bertobat, kau mulai berpikir untuk sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka perasaanmu juga hatinya harus terjaga untuk memuliakan Tuhan. Maka tindakanmu juga memuliakan Tuhan. Apa Pak? Bertobat itu seperti apa? Bertobat yang pertama, berhenti akan dosa. Bertobat itu berhenti mutlak, komitmen penuh, ambil keputusan berhenti untuk berbuat dosa, melakukan dosa, bahkan berpikir untuk dosa, berhenti. Yang kedua, berbalik kepada Tuhan. Kita harus kembali kepada jalannya Tuhan, harus kembali kepada kehendak Tuhan. Lalu yang ketiga apa? Hidup dalam kebenaran untuk menggenapi setiap apa yang Tuhan kehendaki di dalam firman-Nya. Jaga hati saudara. Orang yang bisa jaga hati akan jaga pikiran. Karena dalam kehidupan ini, pikiran kita tuh medan perang. Pikiran kita harus benar. Pikiran kita harus dikendalikan oleh Roh Kudus. Kalau pikiranmu benar, dikendalikan oleh Roh Kudus, maka perasaanmu tidak akan digonjang-ganjingkan. Perasaanmu tidak akan diombang-ambingkan. Mau krisis kek, mau pandemi kek, mau wabah, surga Tuhan tidak pernah ada wabah. Surga Tuhan gak pernah ada pandemi. Surga Tuhan gak pernah ada krisis. Kenapa? Karena engkau aman di dalam Tuhan. Aku itu buatan Allah. Allah dari mana? Dari surga. Engkau itu berasal dari surga, bukan dari bumi. Kalau mungkin ada yang berkata, Pak, tapi saya masih injak bumi. Iya, engkau injak bumi. Tuhan itu, dia datang ke dunia supaya terjadi surga di dunia ini. Kalau saudara jadi orang Kristen yang dewasa, jangan cepat mau pulang ke rumah Bapa. Nah, Tuhan saja dari surga turun ke dunia, saudara ingin cepat pulang naik ke surga. Kalau saudara seperti itu, jangan saudara ingin pulang, Tuhannya malah turun, saudara nggak ketemu sama Tuhan, kan repot. Gini loh, saudara. Kita percaya bahwa surga itu nyata. Tetapi Tuhan rindu. Orang yang nanti akan masuk surga, harus mengalami dulu surga Tuhan, kuasa Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan, bahkan keajaiban Tuhan di dunia ini. Kalau engkau berasal dari surga, maka keajaiban Tuhan dari surga juga terjadi dalam hidup saudara. Amin, saudara. Makanya jaga hati. Orang yang bisa jaga hati, pikirannya terjaga. Karena pikirannya benar, pikirannya terkendali dengan Roh Kudus. Amin, dikendalikan Roh Kudus. Pikirannya dikendalikan oleh Roh Kudus, perasaannya juga pasti dikendalikan oleh Roh Kudus. Kalau perasaannya jaga, tindakannya juga pasti dikendalikan oleh Roh Kudus. Maka dia akan terus maju, melihat ke depan, maka tertuju pada Kristus yang memimpin di dalam iman. Mata yang tertuju kepada Kristus yang memimpin di dalam iman dan membawa iman itu kepada kesempurnaan. Jadi kalau imanmu sempurna, maka mujizat yang dahsyat juga terjadi dalam hidup saudara. Katakan bersama saya,
Saya harus upgrade iman saya. Saya harus upgrade iman. Saya bukan berasal dari dunia ini. Saya berasal dari surga. Kalau Tuhan itu turun ke dunia untuk menyatakan kuasanya, kita juga harus rindukan. Tuhan, aku rindu. Aku harus jaga hatiku, jaga pikiranku. Pikiranku harus benar. Pikiranku harus dikendalikan oleh Roh Kudus. Kalau pikiranmu dikendalikan oleh Roh Kudus, hatimu engkau jaga. Dan kalau hatimu engkau jaga, perasaanmu terjaga. Mau ada ombang-ambing dunia, mau ada badai, mau ada seperti apapun di dunia, perasaanmu tidak terpengaruh. Kenapa? Karena imanmu makin kuat di dalam Tuhan. Aku berasal dari surga. Aku percaya surga nggak ada krisis, surga nggak ada pandemik, surga nggak ada kelaparan, surga hanya ada keajaiban di dalam Tuhan. Maka saya percaya orang di dunia ini, orang yang percaya harus mengalami kuasa supranatural Tuhan. Amin. Kalau saudara sudah mulai upgrade imanmu, maka saudara harus hidup dalam supranatural Tuhan. Engkau harus hidup dalam kuasa Tuhan yang luar biasa. Amin. Bagaimana Pak setiap kita bisa menjaga hati, melekat dengan Tuhan? Saudara, kalau engkau melekat, engkau pasti akan terus dekat dengan Tuhan. Dan orang yang dekat dengan Tuhan, pasti juga dekat dengan pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan, mujizat Tuhan, dan juga karya-karya Tuhan yang ajaib. Katakan bersama saya, melekat. Melekat. Taruh tanganmu seperti ini, melekat. Melekat. Jangan ada celah, Pak. Saya melekatnya kurang lekat nih. Gimana, Pak? Kalau ada celah, siapa yang bisa masuk di celah itu? Iblis yang masuk di sana. Wah, repot sekali kalau iblis bisa masuk di celah itu. Saudara akan semakin jauh dari Tuhan. Jangan biarkan saudara jauh dari Tuhan. Jangan biarkan ada celah. Jangan biarkan ada celah sekecil apapun. Jangan biarkan. Hidup kita hanya harus selalu melekat di dalam Tuhan. Amin. Orang yang jaga hati, dia akan terus jaga hatinya untuk terus melekat kepada Tuhan. Lalu yang ketiga apa? Jaga kekudusan hidup saudara. Amin. Saudara, waktu saya bersama istri kami olahraga beberapa hari yang lalu. Dan Tuhan memperlihatkan satu yang luar biasa, yang dahsyat. Dalam kondisi olahraga tuh, kita sambil menyanyi, menyembah Tuhan, ya, sambil lari. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Ada 3 hal yang aku mau berbicara kepadamu. Dalam kondisi pandemi, jaga iman. Karena Tuhan berkata satu hal yang luar biasa. Iman kita yang Tuhan lihat dalam hidup kita. Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandinganku dengan baik. Dan Paulus berkata, aku telah memelihara iman. Yang pertama, jaga iman. Semakin ada masalah, Pak, gimana? Masalahnya besar, imannya makin besar. Kalau engkau boleh punya masalah yang besar, imanmu tambah besar, maka mujizat yang besar terjadi dalam hidup. Jaga iman. Tuhan hanya menguji kita, ujian melalui iman. Kalau imanmu lulus, sekalipun belum lihat terjadi sesuatu, engkau nggak ngerti, engkau mungkin menangis, Tuhan, aku nggak tahu, ini harus aku tidak mengerti. Percayalah, Dia mengerti yang terbaik untuk saudara. Amin. Jaga iman. Jangan biarkan kendor. Mau turun, makin melekat. Kalau udah mau turun, jaga hati. Jaga hati melekat. Bangun misbah. Bangun misbah. Bangun misbah. Bangun misbah. Kalau engkau terus melekat dan bangun misbah di dalam Tuhan, semakin kau dekat dengan Tuhan, maka kebaikan Tuhan juga terjadi dalam hidup saudara. Semakin kau melekat kepada Tuhan, maka kau akan lihat anugerah Tuhan nyata dalam hidup saudara. Saudara bisa bayangkan nggak? Kalau saudara bisa jaga hati, maka Tuhan menjaga hidup saudara. Jaga hati untuk diri saya, Pak? Bukan. Jaga hati untuk terus melekat sama Tuhan. Jaga hati untuk terus bangun mesbah sama Tuhan. Jaga hati untuk hidup melakukan kehendak Bapa. Hidup untuk menggenapi firman Tuhan. Yang pertama jaga iman. Yang kedua jaga hatimu. Yang ketiga jaga kekudusan. Tuhan kita Tuhan yang kudus. Kalau engkau mau imanmu mengalami mujizat yang besar, engkau harus kudus. Ya, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena dia akan melihat Tuhan. Saya percaya orang yang jaga kekudusan bukan hanya akan melihat Tuhan, tetapi juga akan mengalami kedahsyatan Tuhan, akan mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Percaya, katakan amin. Boleh next ya. Perhatikan baik, setiap kita memiliki pergumulan, tetapi yang paling penting dalam hidup kita adalah jaga iman saudara, jaga hidup saudara. Saudara perhatikan baik-baik, dalam pergumulan yang Tuhan rindu adalah kita semakin memiliki iman, ya. Dalam perjanjian baru, kata pengharapan ada kurang lebih 85 kali. Ya, kalau saudara baca ya, kata
Kebenaran ada 230 kali. Kata kasih ada 258 kali disebutkan di sana. Tetapi kata iman adalah kata yang terbesar, 558 kali. Jadi sebenarnya Tuhan rindu iman kita tuh makin upgrade. Katakan bersama saya, imannya harus di-upgrade. Jangan cuma lemaknya yang bertambah. Ya, kalau ada keluargamu, samping kanan kirimu, istrimu, coba kasih sendiri. Ya, katakan, jangan cuma tambahkan lemak, tapi tambahkan iman, tambahkan mesbah kita dalam Tuhan, tambahkan pujian penyembahan, tambahkan baca firman. Amin. Saya katakan, ya, Pak, bagaimana setiap kita bisa memiliki iman? Firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi kalau nggak pernah baca firman Tuhan, nggak pernah baca Alkitab, nggak punya iman. Kalau nggak punya iman, nggak punya kekuatan, nggak punya pengharapan. Makanya mudah sakit hati, suka tersinggung, suka bawa perasaan, suka mikirin yang jelek, suka ngomongin orang lain, senang lihat orang susah lihat orang senang, hidupnya jadi repot. Ya, hidup sudah repot ditambahin repot. Sebenarnya kehidupan ini, saudara, kalau saudara mau belajar baik-baik ya, yang bikin repot diri saudara tuh bukan Tuhan. Tuhan maha merancang kebaikan. Yeremia 29:11 kan, rancangan daripada itu bukan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera yang mendatangkan masa depan yang penuh dengan harapan. Jangan pernah berkata, oh kenapa Tuhan izinkan? Tuhan nggak izinkan. Misalkan contohnya begini, saudara kolesterolnya tinggi, saudara diabetesnya tinggi, terus saudara darah tinggi, saudara. Tapi saudara senang banget makan babi, saudara tak berhenti. Tiba-tiba saudara stroke. Yang disalahin Tuhan atau saudara? Yang makan Tuhan atau saudara? Nah, seperti itu. Tuhan memberikan kita kehendak bebas. Tapi orang yang terus melekat kepada Tuhan, terus taat kepada Tuhan, orang yang bisa jaga imannya, jaga hatinya, ya, maka dia juga bisa jaga kesehatannya. Amin. Ya, makan sayuran. Waduh Pak, saya tinggal di daerah Tangerang. Mau pesan sayuran di mana? Saudara tinggal klik ya. Kalau dia ada di Instagram, saudara bisa add GBWT Serpong. Di sana ada HOB, sayuran HOB. Saudara bisa beli sayuran yang terbaik ya, dengan mutu-mutu yang terbaik, dengan juga higienis semuanya. Saya percaya kalau saudara banyak makan sayur, maka tidak ada kedagingan dalam hidup. Ya, mulai kurangi makan daging, apalagi daging babi. Memang daging babi sedap, memang sedap, tetapi yang enak-enak kalau kebanyakan jadi penyakit. Katakan bersama saya, sehat itu mahal. Sehat itu mahal. Harus dijaga. Harus dijaga. Kalau kesehatan saja harus dijaga, imannya harus dijaga enggak? Hatinya mesti dijaga enggak? Kekudusannya mesti dijaga enggak? Amin, ya. Saudara, orang yang kudus terus menjaga kudusnya, hidup di dalam Tuhan. Ya, pokoknya dia punya motivasi, apapun yang kulakukan dengan segenap hatiku seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Engkau tuh harus mulai berpikir, aku diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang sudah Allah persiapkan sebelumnya, supaya aku hidup di dalam Dia. Nah, perhatikan baik-baik. Iman itu tidak bisa timbul dengan dirinya sendiri. Saudara mesti mau baca firman. Kalau saudara mulai baca firman, maka firman yang saudara baca itu menjadi apa? Rema. Ya. Waktu menjadi rema, saudara mesti apa? Percaya. Kalau saudara percaya harus perkatakan, ya. Kalau sudah perkatakan harus bertindak. Seperti tadi wanita pendaran 12 tahun. Dia berkata, asalku jama ujung jubahnya saja. Saya mau tanya, wanita itu cuma diam-diam atau dia mendekati Yesus? Dia sudah berkata loh, firman Tuhan berkata ya, satu hal luar biasa, ya. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Engkau sudah membaca, ya, ini misalkan saya dan saudara ya, berbeda dengan kondisi wanita Samaria. Wanita yang pendaran 12 tahun. Berbeda, bukan wanita Samaria, ya, tapi wanita yang pendaran 12 tahun. Berbeda. Kita sudah mendengar dari mana karya Tuhan yang ajaib? Dari firman Tuhan. Firman Tuhan jangan cuma dibaca, jangan cuma dipercaya, tapi juga harus diperkatakan, harus juga bertindak sesuai dengan firman itu. Maka saudara juga bukan hanya membaca karya-karya Tuhan yang ajaib di dalam firman-Nya, tetapi saudara bisa mengalami.
katakan bersama saya rindu Saya rindu bukan cuma baca firman Tuhan, bukan cuma baca Alkitab, bukan cuma tahu Alkitab, tapi kerinduan saya mengalami apa yang firman tuliskan. Karena Tuhan rindu saya menjadi orang yang menjadi orang menggenapi firman. Yang rindu katakan, Amin. ya. Perhatikan baik-baik. Kita buka sama-sama, yuk. Yeremia 17 ayatnya 5 sampai 8. Mari kita baca. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, ya, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Orang yang mengandalkan Tuhan, itu imannya itu berpengharapan. Sekalipun aku nggak lihat jalan, tapi Tuhan bisa buka jalan kok. Dalam kondisi seperti ini ada persaingan, saudara. Bisnis kan? Mungkin ada banyak yang menekan saudara, menghimpit saudara, bahkan menindih saudara. Tapi kalau Tuhan sudah membuka pintu bagimu, siapa yang bisa? Milikilah iman. Oh, saya kerja untuk Tuhan kok. Saya ini kan bendaharanya Tuhan. Nah, kalau saudara bendahara Tuhan, proyeknya dari siapa? Proyeknya dari Tuhan. Yang bikin berhasil siapa? Yang bikin berhasil Tuhan. Yang buka jalan siapa? Yang buka jalan Tuhan. Yang tolong siapa? Yang tolong Tuhan. Dan kau harus deklarasikan, aku ini hanya pengelola Tuhan. Engkau owner dan aku manajer. Aku hanya bendaharamu. Maka segala yang ada dalam hidup kita adalah titipan. Kalau engkau mulai hari ini berkata, Tuhan, hidupku adalah milikmu. Engkau yang bertanggung jawab atas hidupku. Aku hanya mau terus merendahkan diri di bawah kakimu. Aku hanya mau terus bangun mesbah di dalam. Aku hanya mau dengar apa yang Tuhan mau. Supaya aku bisa melakukan seperti apa yang Bapa kehendaki. Dan kalau aku hidup melakukan apa yang Bapa kehendaki, wow, saudara bayangkan, kalau saudara bisa hidup melakukan apa yang Bapa kehendaki, maka setiap langkah saudara adalah anugerah. Setiap perjalanan saudara adalah mujizat Tuhan. Setiap apa yang kau lakukan, Tuhan pasti akan meluruskan jalannya. Amin. Mungkin orang mau bikin berikaliku, orang mau bikin A, B, C, dan D, tapi waktu kau jaga kekudusan, hidup di dalam Tuhan, terus miliki iman, jaga hati, jaga kekudusan, maka engkau akan terus melihat Tuhan ada bersama. Amin. Hati saudara mesti besar. Ya, tetangga mau beli mobil, tetangga mau beli motor, tetangga mau punya kulkas, jangan bingung sudah minta maaf. Kita kadang-kadang orang Kristen, tapi kok senang banget lihat orang susah lihat orang senang. Hidup kita sudah repot, kok malah ngurusin orang. Mulai hari ini saya minta tolong mulai berhenti ngurusin orang. Mulai berpikir, bagaimana ya hidup saya bisa mengalami janji Tuhan. Lakukan, taat, dan setia, maka engkau akan mengalami apa yang firman Tuhan katakan. Ada bagiannya Tuhan, dan juga ada bagian kita. Iman nggak bisa tumbuh sendiri. Iman itu harus kita gantungkan kepada Kristus. Andalkan Tuhan. Next. Perhatikan baik-baik setiap kita. Tuhan rindu setiap kita masuk, mendengar firman. Iman bisa timbul waktu kita mendengar firman. Ya, mulai baca dong Bapak Ibu. Kalau lihat berita ya apapun di televisi, artis ya heboh ya. Tapi kok kita nggak update ya dengan tuntunan Tuhan. Saya minta maaf. Ya saya bukan ngomongin artis ya. Kalau saya kan dulunya artis, boleh dong ngomong seperti itu artis. Kita kadang-kadang bangun tidur ya. Pak, saya sambil nyapu ngepel, boleh nggak nonton televisi? Nonton apa, Bu? Gosip, ya ngapain, saudara? Nonton infotainment, ya ampun. Kalau ada live channel, kalau ada Hope channel, kalau ada satu lagi itu saya lupa ya, channel-channel yang rohani, mending nonton itu, saudara. Ya, kita dengar gosip belum tentu iman kita makin tumbuh, malah makin berkurang. Karena belum tentu gosip-gosip itu baik. Tetapi
kalau kita dengar firman, itu adalah sesuatu yang baik bagi kita. Saya pernah jadi artis, belum tentu apa yang dikabarkan dalam infotainment itu sesuatu yang real. Kadang-kadang itu gimmick, kadang-kadang itu dibuat supaya menjadi sensasional. Tetapi kalau kita dengar firman, kita dengar pujian penyembahan, kita menyembah Tuhan sambil nyapu, sambil ngepel, mungkin sambil nyuci baju, mungkin sambil kerja, kita dengar pujian penyembahan. Mungkin hati kita sedang tidak tenang, mungkin kita melihat kondisi kok Pak, ini kapan ya pulihnya? Tapi waktu hatiku tenang, berada dekatmu, kaulah jawaban hidup. Orang kalau terus menyanyikan lagu pujian, maka firman Tuhan berkata, Allah hati. Mendengar firman, jadikan firman itu menjadi pujian, maka tertuju kepada Kristus. Amin. Ya, saudara perhatikan ya, tadi di ayat 27. Wanita ini mendengar. Saudara, wanita pendaraan ini kan sakit 12 tahun. Kalau orang sakit 12 tahun, kira-kira tubuhnya lemas atau kuat? Lemas 12 tahun. Tapi apa yang membuat dia kuat? Dia mendengar kabar tentang Kristus. Nah, sekarang kita mungkin mendengar cerita Tuhan tentang kesaksian orang. Tapi kita juga mesti baca firman. Firman Tuhan itu harus menjadi GPS. Kita tuh kalau pergi, hari ini puji Tuhan, saya kalau mau ke gereja misalkan dari Kemayoran atau dari Cisauk, saya nggak tahu jalan tikus atau apa, tinggal buka GPS, Global Positioning System, ya supaya kita nggak tersesat, tahu jalan-jalannya. Dalam kehidupan ini supaya kita tidak tersesat dan tahu direction-nya, tahu arahnya, kita juga mesti GPS, God Positioning System. Apa GPS kita? Alkitab, untuk menuntun kita, menjadi guidance kita. Saudara, without vision, people perish. Tanpa pewahyuan menjadi liar-liar. Kalau saudara nggak terima wahyu, saudara nggak terima tuntunan, maka saudara kemungkinan orang melihat dan menjadi binasa. Mau nggak saudara mulai hari ini? Pak, saya mau bertobat. Bertobat artinya berhenti akan dosa, berbalik kepada Tuhan, hidup dalam kebenaran. Mau nggak? Bangun pagi langsung bersyukur, Tuhan, terima kasih. Saudara download di apps atau Android suka membaca Alkitab, SMA, ada tuntunan di sana. Perjanjian baru, perjanjian lama, ada devotion, ada perbuatan. Semakin kita diisi dengan firman Tuhan, maka kehidupan kita yang kosong semakin berisi, bermakna, semakin akan dituntun sama Tuhan, maka kehidupanmu yang tidak baik pasti menjadi baik di dalam Tuhan. Yang percaya katakan, ya, mendengar firman Tuhan. Iman yang kecil bisa membawa kita ke surga. Iman yang besar bisa membawa kita mendatangkan surga dalam hidup kita. Katakan bersama saya. Iman yang kecil bisa membawa saya masuk surga. Iman yang besar bisa membawa surga turun. Saya mau tanya, Tuhan Yesus dulu ya, Allah Bapa tuh undang semua manusia masuk surga, atau Tuhan Yesus yang datang ke dunia untuk menyelamatkan kita dari surga? Tuhan yang datang ke dunia untuk menyelamatkan kita dari surga. Tuhan rindu. Nah, makanya Tuhan berkata, Bapa kami yang di surga, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bagaimana Pak kehidupan saya supaya mengalami supranatural surgawi yang luar biasa? Saya kan berasal dari surga. Harusnya saya tidak terpengaruh dengan dunia ini. Saya terus terpengaruh dengan suasana surga, terpengaruh dengan apa yang dipimpin oleh Tuhan. Bagaimana Pak? Doa. Kalau sudah dengar firman, doa. Baca, percaya, berkatakan, bertindak iman. Doa adalah nafas kehidupan setiap kita. Ya, baca firman. Lalu ujian penyembahan. Kalau saudara menyembah Tuhan, maka Allah akan hadir. Allah bersemayam. Artinya Allah akan hadir dalam kehidupan kita. Ya, ingat, next. Iman yang kecil membawa kita masuk surga. Ya, iman yang besar mendatangkan surga dalam hidup kita. Katakan bersama saya. Iman saya nggak boleh kecil. Iman saya harus besar. Saudara bisa baca novel, buku-buku, semuanya. Tapi Alkitab itu buku yang lebih dari segalanya. Kenapa? Karena itu pewahyuan dari Allah. Ya, itu adalah perkataan Allah sendiri.
Yohanes 1:1 berkata apa? Pada mulanya adalah firman. Firman itu sama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Ya, saudara bisa ketemu sama Allah di mana? Baca firman. Percaya bahwa firman Tuhan adalah Allah sendiri. Kalau baca sesuatu yang menguatkan saudara, wah ini Allah berbicara kepada saya. Mesti sukacita. Colek samping kanan kiri bersama dengan keluarga. Baca firman. Percaya. Berkatakan, imani, dan bertindak. Pasti mengalami perkara yang ajaib. Next. Ya, perhatikan baik-baik. Yang pertama tadi, wanita itu mendengar. Waktu wanita pendaran mendengar, maka dia menjadi kuat dan mendatangi Yesus. Kalau saudara terus baca firman, maka saudara akan diberikan namanya gairah, sukacita, anggur yang baru. Supaya apa? Saudara terus melekat kepada Tuhan. Datang terus. Ya. Iman Thomas, kalau nggak lihat, aku tidak percaya. Kalau nggak mencucukkan jarinya, tidak percaya. Tapi Tuhan berkata apa? Berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya. Abraham dikasih lihat sama dia. Abraham adalah orang yang percaya sama Tuhan. Dia tahu, ya, dia percaya dulu. Bukan lihat dulu, tetapi percaya dulu. Abraham dikatakan bapa dari segala orang beriman. Ya. Perhatikan baik-baik. Roma 4 ayat 18 dan 21. Mari kita baca. Roma 4 ayat 18 sampai 21. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, ini kata Abraham ya, perhatikan. Kata Abraham, dia tidak melihat. Sekalipun, nggak ada dasar untuk berharap. Roma 4 ayat 18 sampai 21. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankannya. Ya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia tidak mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Kata bersama saya, terhadap firman Tuhan, terhadap janji Allah, saya tidak mau bimbang. Ya, perhatikan, ya. Terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat oleh dalam imannya dan memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melakukan apa yang telah ia janjikan. Milikilah iman, percaya saja. Pak, kapan selesai? Kita nggak tahu kapan selesai. Tapi percaya Tuhan punya rencana yang besar. Tuhan ingin mengubah saudara. Yang tadinya nyaman nggak melakukan sesuatu, Tuhan rindu engkau berbalik untuk mengerjakan sesuatu. Katakan bersama saya, orang malas tidak jadi apa-apa. Orang malas tidak akan diberkati. Tetapi orang yang mau berusaha, orang yang mau bekerja, orang yang mau berjuang, Tuhan pasti akan diberkati untuk apa, Pak? Jadi berkat. Diperkaya untuk apa? Menjadi pelebaran kerajaan Tuhan. Amin. Katakan bersama saya. Amin. Amin. Iman itu apa sih, Pak? Artinya, iman itu aminkan. Next. Perhatikan baik-baik. Tuhan rindu kalau kita sudah mendengar seperti wanita pendara 12 tahun, ucapkan. Wanita itu berkata apa? Asal jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Kalau wanita itu nggak ucapkan, maka nggak ada kekuatan yang lahir keluar dari dirinya. Kalau sudah punya iman, perkata ya dengan mulut orang benar besar kuat, ya dengan percaya mengaku maka akan diselamatkan. Ya ayat 28 kalau sudah baca ya Markus 5 ayat 28. Sebab katanya asal ku jamah saja jubahnya maka aku akan sembuh. Ya, perhatikan baik-baik. Tuhan rindu ya Roma 10 ayat 8 sampai 10. Mari kita baca. Tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan.
Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Apa yang di dalam hatimu utarakan. Percaya, iman. Katakan bersama-sama, Tuhan, aku punya iman. Aku harus memperkatakan. Wanita ini, dia mendengar tentang Kristus. Saudara mesti baca firman. Tahu apa yang Tuhan kerjakan. Lalu yang kedua, perkatakan. Imani apa yang kau percaya. Perkatakan. Terus perkatakan. Belum melihat, Pak, perkatakan. Belum mengerti, Pak, perkatakan. Sekalipun kita tidak mengerti, Tuhan mengerti yang terbaik. Kita nggak tahu jalannya Tuhan. Itu terserah Tuhan. Dia pencipta kita diciptakan. Kita diciptakan untuk harus taat. Suka-sukanya Tuhan. Makanya kalau saudara nyanyi, suka-sukanya Tuhan, suka-sukanya Tuhan. Amin, saudara. Kita nggak tahu jalannya Tuhan. Percaya saja, dia mengerti yang terbaik untuk kita. Ingat ya, orang yang memperkatakan ya, punya iman sebiji sawi saja bisa memindahkan gunung. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Wow. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini dan merenungkannya siang dan malam, maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Tindakannya akan hati-hati. Artinya apa, Pak? Tindakannya bijaksana. Konfirmasi dulu sama Tuhan. Kalau Tuhan udah bilang, ya saya melangkah. Kalau enggak, ya tidak melangkah. Ya, yang pertama tadi mendengar. Baca firman, melalui firman Tuhan. Yang kedua, perkatakan. Yang ketiga, next. Yang ketiga, setiap kita ya harus melakukan, bertindak. Saya tuh kadang-kadang ya senang ya kalau di bandara sama istri itu ada namanya evalator ya, yang evalator yang jalan yang bergerak gitu saudara ya, yang lurus. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Kalau saudara kan sekarang ada evalator yang ini nih, yang otomatis, betul kan? Kalau kita nggak injak dia nggak jalan. Tapi sama istri suka gandengan. Lihat ya, ini mati. Kita melangkah dalam nama Yesus secara ajaib bergerak. Gitu. Nah, kalau saudara bertindak melangkah, maka seperti itu. Apa yang terikat di bumi, terikat di surga. Apa yang terlepas di bumi, terlepas di surga. Kalau saudara mau lihat surga bergerak, kamu melangkah dulu. Selama ini saya nggak pernah melangkah, Pak. Ya nggak terjadi apa-apa. Kalau saudara melangkah, maka mujizat juga terjadi. Saya puji Tuhan, saudara, saya hamba Tuhan, tapi kami juga ada sedikit berniaga. Jadi saya pindah ke Cisauk di rumah ini, lalu ya apa yang saya bisa, bengkel, motor-motor tua yang lama, saya tadinya udah nggak bisa dijual, saya betul-betulin, saudara. Saya imani saya dalam nama Tuhan Yesus laku. Istri saya ya, namanya juga istri kan, dia dagang batik. Dia kadang-kadang apa sih ini banyak rongsokan, saudara ya. Dia bilang begitu, tapi saya punya iman. Ya kadang-kadang istri kan pingin bukan cuma modalnya itu di barang-barang juga, kalau bisa diputerin gitu. Tapi kan kita nggak tahu rencana Tuhan, ya kan? Saudara, saya betulin. Saya tuh kalau cuci, saya bersihin karburatornya, saya buka, lihat packingnya, olinya jalan atau enggak, ya silindernya dibuka, lalu diselah sedikit supaya muter, ya kerasnya, sekernya naik atau enggak, olinya bagus, lalu dilihatnya itu banyak enggak. Dilihat saya dengan iman dalam nama Yesus, sebentar lagi motor ini laku. Saya lagi manasin motor, tiba-tiba tetangga saya tuh sebenarnya nggak perlu manasin, nggak apa-apa, sebenarnya saya punya cas ya supaya apinya kan nggak ngedrop kalau kita panasin, dan juga olinya juga pasti bergerak. Saya lagi manasin, tiba-tiba tetangga saya datang. Saya panasin di dalam rumah supaya nggak terlalu berisik kan, karena kami tinggal di atas, satunya untuk tempat ruang khusus saya. Tetangga ketok-ketok, Pak, motornya berisik banget. Saya pikir dia mau marah, sebenarnya. Karena ini pertama kalinya dia ketok-ketok dan masuk ke situ. Dia masuk, wih banyak sekali motor. Iya Pak, dagangan yang tua-tua nih, terlalu lama yang klasik. Waduh, saya nyari nih yang kuning udah lama nih, TS100. Saya beli Pak. Padahal motor itu udah berhenti. Udah berhenti berapa lama ya? Ada hampir setahun mungkin ya.
Ada bapak saya Pak Lukas cuma pindah-pindahin aja itu dari atas ke bawah, dari lantai 3, lantai 16 sampai pindah, cuma pindah-pindah nggak pernah dipanasin. Tapi hari itu Tuhan bisa buka jalan. Saya beli malam ini siapin ini sebelum jam 7 saya bayar. Saya saudara belum kenal orang ini, saya belum kenal. Tetapi saya punya iman. Sekalipun aku nggak kenal, tapi aku percaya di rencana Tuhan. Saya nggak tahu rumahnya di mana, di sebelah mana, berapa rumah dari sini saya nggak tahu. Saya nggak kenal terlalu dalam. Tapi saya tahu, saudara, saya percaya ini pasti Tuhan. Iman, betulin, jadiin bagus, bisa nyala, dia datang. Cek surat-suratnya, nomor angka nomor mesin sama, dia langsung transfer. Nah seperti itu. Kalau kita bertindak, kalau sepertinya tadi, dia ngeliat, Pak, nanti malam saya beli. Terus saudara nggak apa-apain motornya, kan belum di DP, Pak. Jadi saya nggak kerjain. Kalau Bapak DP, saya mau kerjain. Nah, ini kadang-kadang orang maunya DP dulu, baru kerjain. Tapi saya beda. Saya punya iman. Saya siapin aja. Karena saya tahu, pembelinya Tuhan yang kirim. Amin. Saudara punya dagangan apa? Siapin aja. Pembelinya Tuhan yang kirim. Kalau saudara punya iman seperti itu, saudara akan melihat. Karena saya maunya diberkati, maunya menjadi bendahara Tuhan. Supaya apa? Aku mau diberkati untuk menjadi berkat. Menolong orang-orang yang susah, adik-adik rohani, anak rohani, keluarga-keluarga rohani yang susah, supaya melalui berkat Tuhan bisa menolong mereka, baik sembako, apapun saudara ya, supaya kondisi mereka bisa bahwa Tuhan juga mengasihi kita. Selalu ada titipan. Kalau ada berkat yang masuk dalam hidup kita, ingat, itu selalu ada titipan untuk orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan kita. Amin. Katakan bersama saya, bertindak. Kalau saya melangkah, surga juga melangkah. Kalau saya tidak melangkah, tidak bertindak, maka surga juga tidak ya. Ingat saudara, selalu ada berkat yang ajaib di dalam hidup saudara. Ya, next, yang terakhir saudara. Ya, Tuhan rindu setiap kita datang menyaksikan pengalaman Tuhan. Seperti saya tadi sharing, ya, saya cuma bisa manasin. Yang minta maaf saudara, kadang-kadang kalau siang itu kan istri saya waktunya masak, saya bilang sabar sebentar, asapnya belum keluar semua. Jadi saya nggak mau dia paru-parunya terganggu oleh asap knalpot saudara. Jadi saya sabar sebentar, jangan turun dulu. Karena di bawah masih ada kipas-kipas itu saya arahkan keluar pintu supaya karbon dioksida semua yang asal-asal knalpot keluar. Ya. Kenapa sih Pak motornya taruh dalam rumah? Karena saya nggak mau memancing saudara. Nanti kalau dibilang kok itu tetangga motornya banyak, saya nggak suka kalau orang itu jadi iri hati terhadap saya. Atau saya mamerkan punya sesuatu. Saya nggak suka pamer. Lebih baik gitu ya. Kita tahu bahwa segalanya dari itu kita memegahkan keselamatan. Tapi kalau kita hari ini diberkati, mobil, rumah itu semua adalah titipan Tuhan. Itu punya Tuhan, bukan untuk kita pamerkan. Itu dipercayakan sama Tuhan. Semakin kau rendah hati, semakin kau mencerminkan Kristus, semakin kau lemah lembut, semakin kau sabar, semakin kau menghasilkan buah-buah roh, maka kau menyaksikan iman yang dahsyat di dalam. Amin. Saya percaya mujizat Tuhan bisa terjadi waktu kita mau dengar karya Tuhan, baca firman, maka akan timbul iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Kalau imannya timbul, percaya. Pasti saudara baca, terima rema. Rema itu percaya. Perkatakan. Sudah perkatakan, ada bagian kita. Percaya, perkatakan, ya, lalu bertindak. Maka saudara akan mengalami bagiannya Tuhan. Membuka pintu pertolongan Tuhan dalam diri saudara. Amin. Ya, mendengar firman Tuhan mendatangkan iman yang makin kuat. Yang kedua, saudara juga harus katakan, deklarasikan. Waduh, krisis, ganti. Dunia krisis, surga nggak pernah krisis. Dunia pandemik, surga nggak pernah pandemik. Saya berasal dari surga. Bukan lagi berkat dunia yang turun, yang mempertahankan saya. Berkat surga yang terjadi dalam hidup saya. Yang percaya, katakan. Engkau anak Bapa. Anak Bapa pasti dijaga Bapa. Anak Bapa pasti dilindungi Bapa. Anak Bapa pasti dipelihara dengan dahsyat. Anak Bapa pasti diserta. Dan orang yang disertai Tuhan pasti buat beruntung dan berhasil. Yang pertama tadi apa? Mendengar firman Tuhan. Baca firman. Yang kedua, perkatakan. Yang ketiga,
melangkah. Jangan kayak saya tadi ya, misalkan saya berpikir jelek, siapa sih ini orang datang, pingin lihat motor orang, kalau hatinya kecil kayak gitu, ini kan motor gua, suka-suka gua mau panas. Kalau hatinya kecil, Pak saya mau beli ini, belum DP, ngapain saya siapin motornya? Saudara tahu, saya mesti keluarin motor itu dari di tengah motor-motor yang banyak, mesti nurunin tangga, saya siapin. Saya punya iman. Itu pasti Tuhan yang utus dia. Dan saudara, besoknya lagi ada orang hubungi melalui Facebook. Pak, siapin ya. Malam-malam dia ambil jam 10, saudara. Udah kenal potnya kenceng banget itu, tetangga-tetangga tuh saya dalam nama Tuhan Yesus. Kalau motor ini nyala, tutup tetangga-tetangga supaya mereka tidak terganggu. Saya malu, saudara. Makanya saya berdoa melalui dari tenda biru di depan rumah saya. Saya buka bengkel, saudara, di depan rumah. Karena kan mesti kerja di rumah. Saya buka bengkel depan rumah dengan tenda biru. Nggak ada masalah. Orang mau bilang malu, gimana sih orang nggak bisa beli ini, apa kanopi atau apa-apa. Mulai dari kecil. Semua yang besar dimulai dari yang kecil. Waktu saya bertindak. Terus persiapkan. Punya iman. Belum laku motornya, nggak apa-apa persiapkannya. Belum di DP, persiapkan saja. Karena saya tahu yang mengatur pembelinya, yang menyuruh pembelinya, bahkan yang kirim pembelinya adalah siapkan dagangan. Siapkan apa yang kau punya. Tuhan akan mengirimkan pembelinya. Karena engkau adalah bendahara Tuhan. Amin. Yang keempat, saksikan. Jadilah berkat. Jadilah kesaksian buat orang. Jadilah Injil yang hidup bagi orang lain. Jadilah firman Tuhan yang hidup. Ya, supaya kita bisa dilihat. Bukan lagi, wah Pak Sandi. Bukan. Saya hanya kacung, saya hanya keset. Saya hanya hamba yang tidak berguna. Bukan dilihat karena Pak Sandi. Tetapi ada Yesus dalam hidup kita. Katakan bersama saya. Saya harus menjadi orang Kristen yang sejati. Bukan orang untuk melihat saya. Siapa saya? Tetapi orang harus melihat Tuhan dalam hidup saya. Izinkan orang lain melihat Yesus dalam hidup. Belajarlah tentang karakter Tuhan. Tuhan berkata, belajarlah dariku karena aku lemah lembut dan rendah. Semakin imanmu meningkat, pasti ada lemah lembut. Semakin imanmu meningkat, pasti ada rendah hati. Semakin imanmu meningkat, maka buah-buah roh makin ada dalam hidupmu. Orang yang makin dewasa, itu karakternya semakin serupa dengan Kristus. Kita kan, Tuhan rindu ya, kita itu harus semakin bertumbuh. Serupa dengan Kristus. Saya percaya, engkau melakukan ini, maka mujizat yang besar terjadi. Imanmu semakin kuat, imanmu semakin besar, maka mujizat yang hebat, mujizat yang ajaib, mujizat yang besar terjadi juga dalam hidup kita. Yang percaya katakan, amin. Mari kita siapkan perjamuan kudus. Saya rindu setiap minggu, saudara join ya, kita perjamuan kudus. Kita datang kepada Tuhan, siapkan. Kalau saudara berkata, aduh Pak, saya nggak siap nih hosti, nggak siap anggur. Saudara punya roti kecil, biskuit kecil, itu maknanya, yang penting maknanya. Bukan yang penting adalah hosti yang seperti di gereja. Suatu hari saya pernah pelayanan di gereja Abalov, saudara, di anak-anak mudanya. Mereka pakai keripik. Ya, kreatif, nggak apa-apa. Yang penting adalah maknanya. Ya, anggurnya waktu itu nggak tahu pakai teh atau apa, saya lupa. Tapi buat saya sekalipun cuma air putih, tapi kita makna itu anggur. Itu darah Tuhan Yesus. Maka saya percaya, kuasa Tuhan juga bisa mengalir dalam hidup kita. Minta maaf, saya mendapat Amsal 3:13a. Berbahagialah orang yang mendapat hikmah. Amin. Saudara, kalau saudara bisa suci, menjaga kekudusan di dalam Tuhan terus, maka yang namanya pewahyuan, jalan, hikmat, jawaban terus turun dalam hidup kita. Mari kita siapkan hati ini. Mari kita siapkan hati kita. Oh, Rabakata Raya Shikera. Iya, Ramakata Nanamu Kata Warapaya Sela.